Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mahadika Azharo dengan NPM 25133200055 dari kelas A2 Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Hukum Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai peran mahasiswa dalam memperkuat demokrasi, persatuan dan ketahanan nasional di era kontemporer. Indonesia adalah negara demokrasi yang punya banyak perbedaan seperti suku, agama, dan budaya. Di zaman sekarang, Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya partisipasi politik, meningkatnya sikap tidak toleran, dan pengaruh dari luar negeri. Dalam kondisi ini, anak muda terutama mahasiswa punya peran penting sebagai agen perubahan, pengontrolan sosial, dan generasi penerus bangsa. Peran mahasiswa dalam memperkuat demokrasi. Mahasiswa tidak hanya berperan saat pemilu saja, tetapi juga harus ikut menjaga agar demokrasi berjalan dengan baik. Demokrasi yang baik tidak hanya soal memilih pemimpin, tapi juga soal kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Sebagai mahasiswa manajemen, kita bisa mengelola organisasi kampus dengan jujur dan terbuka, menerapkan prinsip pengelolaan yang baik, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Mengkritisi kebijakan dengan data, bukan hanya dengan opini. Contohnya, mahasiswa bisa membuat survei tentang kepuasan mahasiswa terhadap kebijakan kampus, lalu hasilnya disampaikan sebagai masukan. Selanjutnya ada hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai warga negara, mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban. Hak yang pertama yaitu menyampaikan pendapat, hak kedua mendapatkan pendidikan. Untuk kewajibannya, kewajiban taat aturan dan menjaga persatuan. Dalam manajemen, hak digunakan untuk menyampaikan ide. Kewajiban dijalankan dengan sikap tanggung jawab. Contohnya, saat ikut organisasi, kita tidak hanya menuntut transparansi, tapi juga ikut bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Apakah demokrasi hanya dilihat dari pemilu saja? Demokrasi tidak cukup dinilai dari pemilu saja. Ada hal lain yang juga penting seperti hukum yang adil, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, partisipasi masyarakat, tanggung jawab pemerintah. Jadi, walaupun pemilu berjalan, kalau masih ada ketidakadilan atau korupsi, berarti demokrasi belum berjalan dengan baik. Contoh, masyarakat ikut mengawasi kebijakan pemerintah lewat diskusi atau media sosial. Selanjutnya ada penyebab intoleransi. Intoleransi bisa terjadi karena kurangnya pemahaman tentang perbedaan, banyaknya hoaks dan ujaran kebencian. Setelah itu ada kesenjangan sosial, sikap fanatik berlebihan. Kalau perbedaan tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan konflik. Contohnya, perdebatan politik di media sosial yang berubah jadi permusuhan. Solusi dan peran mahasiswa. Mahasiswa harus jadi bagian dari solusi yang bisa dilakukan dengan membuat konten positif di media sosial, setelah itu mengadakan diskusi tentang keberagaman, menyelesaikan konflik dengan cara yang baik. Sebagai mahasiswa manajemen, bisa menerapkan cara mengelola konflik, membuat usaha sosial yang melibatkan berbagai kelompok. Selanjutnya, pengaruh strategi terhadap ketahanan nasional. Ketahanan negara dipengaruhi oleh strategi yang digunakan. Kalau strateginya baik, masyarakat lebih sejahtera, kesenjangan berkurang, negara lebih stabil. Kalau buruk, bisa terjadi konflik, negara jadi tidak stabil. Mahasiswa bisa berperan dengan membuat perencanaan yang baik, memberikan ide atau inovasi. Selanjutnya, ada pengaruh geopolitik terhadap wawasan Nusantara. Indonesia berada di posisi yang strategi, jadi mudah dipengaruhi dengan negara lain. Hal ini membuat persatuan harus dijaga, identitas bangsa harus kuat, harus bisa menghadapi pengaruh luar. Contohnya, persaingan negara di kawasan Asia membuat Indonesia harus tetap kuat dan mandiri. Mahasiswa bisa memahami isu global, mencintai negara dengan cara yang rasional, dan mendukung kebijakan yang baik. Sikap akademik pribadi sebagai mahasiswa, saya tidak hanya ingin belajar teori, tapi juga menerapkannya. Saya berusaha berpikir kritis, tapi juga sopan, menjaga sikap toleransi. Selanjutnya ada analisis tantangan terbesar di Indonesia.
Dari tiga pilihan tantangan, lemahnya partisipasi warga, rapuhnya toleransi sosial, kurangnya efektivitas strategi nasional, saya berpendapat bahwa rapuhnya toleransi sosial adalah tantangan yang paling krusial. Alasannya, toleransi adalah pondasi persatuan bangsa. Tanpa toleransi, konflik horizontal mudah terjadi. Konflik sosial dapat melemahkan ketahanan nasional secara keseluruhan. Menurut teori sosial, stabilitas negara bergantung pada tingkatan kepercayaan dan solidaritas antar warga. Contoh konkretnya, peran politik yang menyebabkan masyarakat terpecah menjadi kubu-kubu yang paling bermusuhan. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.